Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absen pada Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Nanti saya akan cek satu persatu absensi kalian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk matematika wajib. Itu ada 4 bab yang akan kita bahas selama 1 semester. Yang pertama itu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang ketiga sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir itu sistem pertidaksamaan 2 variabel. Kita masuk ke bab 1 ya. Materi yang pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk gurunya sendiri yaitu saya, Bu Siti Khotijah. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear 1 variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Lalu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, di sini tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian nilai mutlak. Kemudian peserta didik dapat menemukan konsep nilai mutlak. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambar grafik persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear 1 variabel. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear 1 variabel. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian, masih ingatkah kalian tentang garis bilangan? Pasti di SD, SMP kalian pernah belajar dong tentang garis bilangan. Ayo, masih ingat gak? Selanjutnya yang kedua, tentang menggambar grafik. Pasti kalian pernah kan disuruh menggambar grafik di pelajaran matematika. Misal di sini ada menggambar grafik Y sama dengan 2X. Kira-kira seperti apa ya gambar grafiknya? Kemudian yang terakhir itu tanda pertidaksamaan. Ayo deh yang masih ingat tanda pertidaksamaan? Tanda pertidaksamaan di sini ada 4 ya. Kita bisa lihat yang pertama itu tanda lebih dari sama dengan. Kemudian yang kedua itu tanda kurang dari sama dengan. Yang ketiga tanda kurang dari. Dan yang terakhir itu tanda lebih dari. Jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian tonton ilustrasi berikut ya. Ditonton dan diperhatikan. Nah, jadi begini ya, tunggu dulu. Tunggu ibu guru. Ibu gurunya belum datang. Oke. Nah, di sini ibu gurunya akan menjelaskan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah panjang atau jarak bilangan tersebut dari bilangan 0. Jadi begini, perhatikan ilustrasi ya. Nah, itu kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, misalkan aja ya, kamu itu berdiri di titik 0. Nah, itu kamu berdiri di titik 0 kan? Udah berdiri, dan kamu itu melangkah ke negatif 5. Tulis dulu itu, dijarakin dulu pakai anak panah. Nah, kemudian kamu tuh melangkah lagi ke 5. Nah, jaraknya dari 0 ke negatif 5 kan 5 satuan. Nah, dan jarak dari 0 ke 5 itu juga 5 satuan. Itu kan jaraknya kan jadi positif ya. Nah, jadi begini. Ibu jelasin lagi.
Nah, dari ilustrasi tadi ya, dari ilustrasi video tadi kira-kira apa yang dapat kalian ambil? Jadi kan tadi ada sebuah ilustrasi, misalkan saya berdiri pada titik 0, kemudian melangkah ke negatif 5. Jarak dari 0 ke negatif 5 itu berapa? 5 satuan. Ya, kemudian saya dari titik 0 melangkah lagi ke 5. Jaraknya berapa? 5 satuan juga. Sekarang kita bahas dulu tentang konsep nilai mutlak. Ya, kita masuk ke konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari sebarang X elemen bilangan real. Tanda E ya, tanda E-nya kita di sini itu dibaca elemen ya atau anggota. Dinotasikan dengan mutlak X. Jadi tanda X di antara dua garis ini dibaca nilai mutlak dari X. Maka definisinya nilai mutlak X itu akan bernilai X lebih dari 0. Ya, akan bernilai positif X apabila X-nya lebih dari 0. Kemudian akan bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Contohnya di sini ada mutlak 5 ya. Di sini ada mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 itu lebih dari 0. Kemudian ada nilai mutlak negatif 9. Itu sama dengan negatif dikali negatif 9. Negatif dikali negatif apa? Positif. Maka nilai mutlak dari negatif 9 itu adalah 9. Dan negatif 9 itu kurang dari 0. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Yang kedua, mutlak X sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak negatif X kuadrat. Balik lagi, kalau negatif dikali negatif hasilnya positif, maka mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, sifat yang terakhir itu untuk sebarang X, Y, elemen atau anggota bilangan real berlaku yang pertama, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Kemudian, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang ketiga, mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, mutlak X ditambah mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang kelima, mutlak X dikurang mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Oke, kita lanjut. Fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi contoh yang pertama ya, fungsi nilai mutlak fx. Fx itu adalah merupakan fungsi f ya, sama dengan mutlak x. Maka di sini fx itu akan nilai mutlak x ya, di sini nilai mutlak x akan bernilai X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak X akan bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Selanjutnya, yang B, fungsi nilai mutlak Fx sama dengan AX ditambah B. AX ditambah B jika AX ditambah B lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian akan bernilai negatif AX. Di sini akan bernilai negatif AX plus B jika AX plus B itu kurang dari 0. Nanti kita akan masuk ke contoh soal biar lebih paham. Dan ini di sini ada contoh soalnya. Diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2. Maka mutlak A dikali B sama dengan tadi A-nya berapa? Kita lihat lagi di sini. A-nya adalah 5 ya, kemudian B-nya adalah negatif 2. Yang ditanyakan adalah mutlak A
dikali B. A-nya berapa? A-nya 5 dikali negatif 2. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali negatif 2 berapa? 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Jadi di sini negatif mutlak dari negatif 10 sama dengan negatif dikali negatif 10. Negatif dikali negatif adalah positif. Maka hasil dari mutlak A dikali B yaitu 10. Selanjutnya, contoh yang kedua. Ada mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A-nya berapa? 5 ya. Dikali negatif mutlak negatif 2. Artinya di sini kalau misalkan mutlak 5 dikali mutlak 5 dikali negatif 2 dikali mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2 itu sama artinya negatif dikali negatif 2. Maka hasil dari mutlak negatif 2 sama dengan 2. Jadi mutlak A dikali mutlak B itu 10. Contoh yang ketiga kalian bisa lihat ya sampai contoh yang terakhir. Kita masuk ke contoh kedua. Di sini tentang persamaan nilai mutlak ya. Nilai mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X. Untuk nilai X kurang dari negatif 2 sebagai berikut. Karena X kurang dari negatif 2, maka mutlak X sama dengan negatif X. Dan mutlak negatif 5X sama dengan negatif 5X. Sehingga mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X sama dengan negatif X ditambah 2 kali negatif X ditambah negatif 5X ya. Kemudian di sini negatif X, 2 kali negatif X berapa? Negatif 2X dikurang 5X. Negatif X dikurang 2X. Kamu udah punya utang X. Utang lagi 2X. Berarti utangnya jadi 3X. Kemudian utang lagi 5X. Maka hasilnya adalah negatif 8X. Jadi nilai dari mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah negatif 5X adalah 8X. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x. Mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan mutlak gx. Yang ketiga mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlak. X1 merupakan penyelesaian persamaan mutlak fx sama dengan c. Mutlak fx sama dengan gx dan mutlak fx sama dengan gx. Jika mutlak fx1 sama dengan c, maka mutlak fx1 sama dengan mutlak gx1 dan fx1 sama dengan gx1 bernilai benar. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, yaitu menggunakan grafik. Syarat langkahnya yang pertama, ya, kalau untuk menggunakan grafik itu mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Grafik y1 sama dengan mutlak fx dan y2 sama dengan c digambarkan pada satu bidang kartesius. Yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Grafik y1 sama dengan mutlak fx dan y2 sama dengan mutlak gx digambarkan pada satu bidang kartesius. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Grafik y1 sama dengan mutlak fx dan y2 sama dengan gx digambarkan pada satu bidang kartesius. Titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian persamaan. Yang ketiga itu menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi kalau misalkan di sini ada fx sama dengan mutlak
AX plus B. Itu akan bernilai AX plus B jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif AX plus B apabila AX plus B itu kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan berikut. Mutlak AX ya, di sini mutlak AX plus B sama dengan C, maka AX plus B sama dengan C, atau negatif AX plus B sama dengan C, yaitu AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Sehingga persamaan mutlak AX plus B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas. Boleh dilakukan jika ruas bernilai positif. Ini untuk contoh yang menggunakan grafik ya. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan mutlak X-2 sama dengan 3. Kita permisalkan terlebih dahulu ya. Permisalkan di sini Y1 sama dengan X-2 dan Y2-nya sama dengan 3. Grafik Y1 sama dengan mutlak X-2 dan Y2 sama dengan 3. Kita lihat di grafiknya. Di sini untuk Y1-nya nih. Y1 sama dengan mutlak X-2, kemudian Y2-nya sama dengan 3. Dari gambar terlihat kedua grafik berpotongan di titik X sama dengan berapa? 5 atau X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian mutlak X-2 sama dengan 3 adalah 5 atau negatif 1. Gitu ya. Itu contoh yang pertama. Untuk yang kedua, contoh yang pertamanya diselesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi definisi nilai mutlak, misalkan ada mutlak AX plus B sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan negatif C. Tadi mutlak X-2 sama dengan 3 ya. Berarti di sini X-2 sama dengan 3 atau X-2 sama dengan min 3. Untuk X-2 sama dengan 3 berarti ya, misalkan di sini X-2 kan sama dengan 3 ya. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 3, negatif 2 pindah ruas, tambah 2. Jadi X-nya sama dengan 5, positif ya. Selanjutnya, untuk X-2 sebentar, kita lihat di sini ya. X-2 sama dengan min 3, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 3 ditambah 2. Min 3 tambah 2 berapa? Min 1. Jadi penyelesaian dari mutlak X-2 sama dengan 3 adalah min 1 atau 5. Langkah selanjutnya yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas ini ya, ruas X-2, mutlak X-2 dan ruas 3 itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan terlebih dahulu yang X-2. Kita kuadratkan, kemudian 3 juga kita kuadratkan. Tadi syaratnya apa? Kita boleh mengkuadratkan apabila kedua ruasnya bernilai positif. X-2 kuadrat berapa? X-2 kuadrat itu artinya X dikuadratkan yaitu X kuadrat. Yang kedua, 2 dikali X dikali negatif 2 berapa? 2 kali X, 2X dikali negatif 2 yaitu negatif 4X ya. Kemudian negatif 2 dikuadratkan adalah positif 4 sama dengan 9 ya. Sama dengan 9. Setelah itu X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 9. Kita tulis lagi. Tadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 9. Kita buat sama dengan 0 ya. Jadinya X kuadrat min 4X 4 min 9 berapa? Yaitu
4 min 9 adalah min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat min 4x min 5 yaitu x plus 1 kemudian x min 5. Ya, untuk x plus 1 di sini kita lihat x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 1. Untuk x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Paham ya? Maka kita peroleh penyelesaian dari mutlak x min 2 sama dengan 3 adalah negatif 1 atau 5. Jadi hasilnya sama ya. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan mutlak x min 2 sama dengan mutlak 6 plus 2x. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Yang pertama kita kuadratkan terlebih dahulu untuk x min 2 kuadrat. Ya, x min 2 kuadrat itu kita kuadratkan, x dikuadratkan berapa? X kuadrat sama ya, hasilnya seperti tadi. Kemudian kita menggunakan sifat. Ternyata kita bisa menggunakan sifat yang mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Jadi hasilnya x min 2 kuadrat dikurang 6 plus 2x kuadrat sama dengan 0. X min 2 ditambah 6 tambah 2x dikali x min 2 dikurang 6 ditambah 2x sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 3x plus 4 dikali min x min 8. Yang pertama untuk 3x plus 4 sama dengan 0, maka nilai x-nya itu adalah, ya di sini saya tuliskan 3x plus 4 sama dengan 0. Maka x-nya adalah negatif 4 per 3. Kemudian yang kedua negatif x min 8 sama dengan 0. Di sini kan berarti min x sama dengan 8. Kita mencari x bukan min x, maka x-nya adalah min 8. Paham ya? Maka penyelesaiannya adalah negatif 4 per 3 atau negatif 8. Tuh, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4. Nah, di sini ada keterangan ruas kanan belum tentu bernilai positif. Gunakan cara analisis nilai x. Kita membuat 0 nilai mutlak dulu ya. Di sini ada 2x plus 16 sama dengan 0. 2x plus 16 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 16. Kita peroleh x-nya negatif 8. Awalnya dari sini ya, perhatikan. Maka kita peroleh x-nya sama dengan negatif 8. Selanjutnya untuk interval x-nya lebih dari sama dengan negatif 8, maka mutlak x ditambah 16 sama dengan negatif 2x ditambah 16. Kemudian mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4. Ada yang tahu x plus 4 dari mana? X plus 4 itu kita peroleh dari soal yang tadi ya. Soal yang tadi yaitu mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Kemudian di sini negatif 2x min 16 sama dengan x plus 4. Kemudian di sini ya, kita dari sini. Di sini kan negatif 2x, x-nya pindah ruas kan, jadi negatif x sama dengan 4, 16. Min 16 pindah ruas jadi plus 16. Maka kita peroleh min 2x. Di sini min x hasilnya min 3x sama dengan 4 tambah 16 yaitu 20. Maka x itu adalah negatif 20 per 3. Oleh karena x negatif 20 per 3 tidak termuat pada interval x lebih dari sama dengan 8. Persamaan mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4 pada interval x kurang dari sama dengan negatif 8 itu tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau tidak ditemukan penyelesaiannya. Terima kasih, itulah pemaparan materi tentang persamaan nilai mutlak. Nanti kita minggu depan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang dijelaskan
oleh saya dapat dimengerti kalian. Kalau misalkan ada yang belum tahu, nanti kalian bisa tanya ya lewat forum yang ada di Google Classroom. Kemudian untuk tugas nanti saya akan berikan lewat Google Classroom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.